أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa rattilil qur'ana tartila wa qala alaihi salatu wassalam khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para asatidzah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah pada siang hari ini saya lihat sudah mulai lemas, tapi insya Allah tidak, karena kan baru makan siang tadi. Udah makan belum? Otomatis ya, jadi katanya banyak makan itu menjadikan kita lemas malah. Baik, para asatidzah sekalian, tetap kita memperbaiki niat kita ya, mentajdid ya, memperbaharui niat kita, keikhlasan kita ya, menjaga ya, asallahu an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa fis sirri wal alan. Jadi keikhlasan akan membuahkan ya suatu karya. Keikhlasan akan membuahkan suatu yang luar biasa ya, pasti ya, karena orang yang ikhlas yakin meskipun hasil yang dia upayakan kecil ya, meskipun dia tidak tergolong orang yang mahir, tapi dengan keikhlasan tersebut maka dia akan maju ya, dia akan maju ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita akan lanjutkan di sini di dalam pembahasan kita yang berkaitan dengan al-itqan fi nutqi ba'dhi alfadhil Quran ya, bagaimana pengucapan ya secara itqan sebagian lafaz-lafaz di dalam Al-Quran, riwayat Imam Hafiz Tariq Syatibiyah. Memasuki pada poin yang ke-46. Poin 46, qala muallif hafizahullah taala, beliau membawakan awa'alta di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 136. Qalu sawa'un 'alaina awa'alta am ya, wa'al ya, tetap ditampakkan dengan izhar, dengan jelas ya, wa'al ya, tidak boleh diidghamkan awa'adta ya, atau tidak menampakkan sifat dha ya, tafkhim ya, awa'alta ya, tidak boleh alta. Yulahadhu, harus diperhatikan ya, tarqiqul aini wa ta ya, jadi tarqiqnya ain dan ta itu harus diperhatikan. Wa a bukan a ya, al ya. Jariyani as-sawt fi dha'i ma'al isti'la, kemudian mengalir bersama dha setelah itu, karena ada Allah yang diapit ya oleh dua huruf istifal ya, ada huruf tebal yang diapit oleh dua huruf tipis. Kemudian yang ke-47, wa ashabul aikah ya, kita perhatikan ashabul aikah ya, menurut kita mungkin tidak ada masalah. Di dalam sebagian riwayat, lihat itu, ada beberapa ayat Al-Quran di dalam yang menyebutkan ashabul aikah. Maka di sini lihat ada lam sukun, tidak ada alifnya. Ya.
Ada al-aikah, ada al-aikah. Nah ini karena di dalam sebagian riwayat akan dibaca ashabu laikah, ya, ashabu laikah. Ya, sehingga tertulis seperti ini. Nubdatu ana bada'u bihamzatin maftuhatin litamakuni minan nutqi billamis sakinati al-aikah. Ya. Jadi kalau misalkan kita ibtida ya dari al-aikah, maka kita ibtida dengan menggunakan ya hamzah wasal. Al-aikah, al-aikah. Kenapa? Karena ada kaedah di dalam bahasa Arab itu. Kaedahnya adalah la tubda'ul arabiyyatu bis sukun ya wala yuqafu wala tuqafu bil harakah. Kalimat di dalam bahasa Arab itu tidak diawali dengan sukun, atau tidak ada kalimat di dalam bahasa Arab yang diawali dengan sukun, dan tidak ada kalimat dalam bahasa Arab itu yang diakhiri dengan harokat. Ya. Sehingga setiap akhir kata pasti disukun. Ya. Setiap akhir kata pasti sukun. Yaitu. Sehingga sukun bermacam-macam nanti, ya. Kita baca al-alaminna menjadi al-alamin. Allahu ahadun menjadi Allahu ahad. Ahad. Kenapa? Karena tidak ada akhir ya kata di dalam bahasa Arab itu yang berharokat. Semuanya sukun. Dan sukun itu ada dua macam. Bisa jadi sukun asli, ya. Contoh, fasalli li rabbika wanhar. Sukun asli. Ada kalanya sukun itu adalah sukun arid, sukun yang terjadi karena wakaf, ya. Ahad. Nah, karena wakaf maka pasti sukun. Begitupun. Nah, kalau di akhir kata kan kita tidak ada masalah, betul nggak? Yang masalah di awal kata. Makanya di awal kata yang sukun ya selalu diawali dengan alif. Alif sebagai pertolongan untuk membaca huruf sukun ya. Contoh al-aikah. Contoh alhamdulillahi. Alhamdulillah. Alif di sana atau hamzah di sana itu hanya pertolongan saja. Aslinya yang berfungsi hanya lam sukun saja. Karena hamzah ini pertolongan, kita sebut dengan hamzah apa? Hamzah wasal. Ya, kita sebut hamzah wasal. Karena hamzah ini hanya pertolongan saja, ketika wasal maka dia tidak digunakan lagi. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Tidak. Karena fungsinya sudah selesai. Dia hanya akan terbaca dalam ibtidak saja, dalam awalan saja. Kenapa? Ya, la tubda'ul arabiyyatu bi as-sukun. Dalam bahasa Arab tidak ada yang diawali dengan sukun, maka harus dikasih pertolongan di sana ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ketika kita ibtidak dari al-aikah di situ yang lam sukun ya, maka al-aikah kita menggunakan pertolongan dengan hamzah wasal. 48 tosin. Kalau kita membaca surah An-Naml ayat 1 dan ayat 1, kalau kita sering kali kan ya waqaf tosin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin, ya kan? Kalau wasal bagaimana? Seringkali kita tidak menjaga hukum ketika wasal. Tosin tilka ayatul, salah. Ketika wasal
Perhatikan di sini, lihat poin 48. Waslan bi ikhfa'in nuni 'inda ta, harus dibaca dengan ikhfa. Qasin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin. Nah, jadi harus diterapkan. Poin 49, surah An-Naml ayat 36. Atani, ya, dalam ayat, ya, falamma jaa Sulaiman qala atumidunani bimalin fama atani Allah. Tidak ada masalah karena wasal. Ketika wakaf di sini ada dua cara wakaf itu yang kita perlu perhatikan di sini, ya. Tuqra'u waslan bi itsbatil ya maftuhah. Ketika kita wasal ada atani Allah, fama atani Allahu khairum mimma. Tidak ada masalah. Atani Allah ketika kita wasal. Wa halal waqfi alaiha fiha wajhan. Dalam keadaan wakaf ada dua wajah, ada dua cara membaca. Al-awwalu itsbatul ya'i wa huwal muqaddam, menetapkan ya dan ini muqaddam. Ya. Fama atani. Ketika wakaf. Yang pertama, ini muqaddam yang didahulukan. Atsani, cara kedua adalah halful ya'i wal waqfu 'alan nun, ya, dibuang ya-nya dan wakafnya pada nun saja. Wa yajuzul maddu wa tawassutu wal qasru ma'as sukunil mahdhi wal qasru ma'rum. Maka hukum-hukum hukum-hukum wakaf berlaku ketika dia wakaf dengan nun dengan membuang ya-nya, ya. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin fama atan. Jadi berlaku mad arid lis-sukun, ya. Mad arid lis-sukun. Dua cara, ya, dalam surah An-Naml ayat 36. 50 al-mudtarra, ya, mudtarra, An-Naml ayat 62. Yulahadhu aidan ad-dadu ma'at ta'i la tuqalqal wa la tudgham, tidak diqalqalahkan dan tidak diidghamkan. Mudtarra, ya, surah An-Naml ayat 62. Gimana itu? Ammay Ammay yujibul, ya, ammay yujibul mudtar, ya, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'a ila akhirnya, ya. Jadi mudtarra, ya, berarti kan istitolah harus kita tampakkan ketika mengucapkan dhad, ya, mudpo, ya, coba mudtarra 1 2 3 mudtarra, ya, sekali lagi mudtarra, ya, ya. Yulahadhu aidan ad-dhad ma'at-tha la tuqalqal wa la tudgham, tidak diqalqalahkan, tidak diidghamkan juga. Dhadnya tidak diqalqalahkan dan tidak diidghamkan ke dalam tha. Tuzharul istitalatu faqat, itu hendaknya ditampakkan sifat istitalah yang ada pada dhad. Qalu sihrani tadhahara. Poin 51 Al-Qasas, surah Al-Qasas
48 ya, tuqra'u bikasris sini ya wa taskinil ha ya, masla sihr, yaitu untuk menunjukkan adanya musanna ya, qalu sihrani tadhahara ya. Tidak ada masalah di sini bagi kita ya. Qalu sihrani tadhahara. Tadhahara. Justru yang sering kali ketinggalan alif tasniyah ya. Alif tasniyah. Seperti ketika kita membaca wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha haitsu syi'tuma wa la taqraba. Nah, di sini sering ketinggalan wa la taqraba. Sering kali terbaca wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal. Alif tasniyah ini sering kali tertinggal. Qalu sihrani sihrani sihra tadhahara tadhahara. Kemudian yang ke-52 ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 10. Nah, ini termasuk ayat-ayat yang membutuhkan ya, ketelitian atau yang seharusnya kita talakikan pada saat kita membaca. Surah Ar-Rum ayat 10. Tsumma kana 'aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu ya, asa'u su'a an kadzabu. Coba 1 2 3. Asa ya. Jadi ini termasuk ayat yang unik, meskipun para ulama tidak memasukkan ke dalam ya kategori ayat gharibah. Kemudian 53 lil alimin ya, di dalam surah Ar-Rum ayat 22 ya. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alimin ya. Inna fi dzalika laayatin lil alimin. Biasanya gimana? Lil alamin, termasuk yang kita perlu perhatikan. Imam Syu'bah juga membaca lil alamin ya. Kemudian bayan 54 liyar buah fi amwalin nasi ya. Pada surah Ar-Rum ayat 39 ya. Wa ma ataitum mir riban liyarbuwa fi liyarbuwa ya, bukan liyarbu fi ya, liyarbuwa fi amwalin nasi ya, liyarbuwa. Kenapa di sini perlu kita perhatikan? Karena di sini ada alif, lihat ya, ada sifrul mustadir yang melingkar di atas alif ya, di situ ya, sebagai wujud bahwa di situ ada huruf yang harus ditulis tapi tidak terbaca. 55 al-mud'ifun ya, surah Ar-Rum ayat 39 ya. Yulahadhu dhammul mimi wa kasrul aini ya, mud'ifun ya, kesempurnaan ayat yang tadi itu.
وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم فأولئك هم المضعفون. 1, 2, 3. فأولئك هم المضعفون. Ya. Jadi dhammahnya mim, mu, ya, mu, ya. Jadi salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam baca Al-Quran adalah itmamul harokah, menyempurnakan harokat. Bagaimana kaidah menyempurnakan harokat itu? Ketika fathah adalah fathul fami fathan muhkaman, membuka mulut sehingga kita mengatakan oh si fulan terbuka mulutnya, bukan tertutup. A'udzu billahi lahi, terbuka tertutup, tapi tidak boleh mubalaghah. A'udzu billahi, masuk ini. Jadi la yang apa namanya? Yang terpenting masuk. Ini apa, jari antum. Boleh dicoba sendiri-sendiri ya. Tapi jangan temannya punya antum pas belum. Itu kan. Ya, ya, seperti itu. Dhammah kaidahnya adalah dhammul fammi dhamman muhkaman. Melingkarkan, ya, memosisikan bibir kita itu seperti lingkaran. Ya, yau, ya, mud, ya, mud'i, ya. Kemudian kasrah, apa kaidah kasrah adalah khafdul fakki as-sufla, menurunkan bibir yang bawah. Ya, Baik. 56 Surah Ar-Rum ayat 54. Fathul dhadi fi dha'fi, ya, wa dha'fan fi qawlihi ta'ala min dha'fin, ya. Ya, lihat di sini huwal wajhul muqaddam, ya. Wal wajhul akhar huwa dhammud dhad, ya, min dha'fin. Jadi wallahu khalaqakum min ya. Ini wajhul muqaddam, lebih diprioritaskan, ya. Surah Ar-Rum, ya, ayat 54. Ya. Ini boleh dibaca dengan dhammah, wajah yang kedua, ya. Wallahu khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Boleh dengan dhammah. Wallahu khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah ila akhirih. Kita baca dengan fathah dulu. Wallahu 1, 2, 3. Wallahu thumma ja'ala min wa syaibah ila akhirih. Kemudian kita baca wallahu alladzi khalaqakum min du'fin, ya. 1, 2, 3.
itu. Ya. Jadi dengan dua cara. Dua hal yang perlu kita perhatikan lagi ya, ketika tanwin kita bertemu dengan apa namanya? Qaf, maka kita baca dengan tebal ikhfa-nya ya, tafkhimul ikhfa. Begitupun ketika bertemu dengan dhad, maka kita baca dengan tafkhim ikhfa-nya. Baik, kemudian pada surah Al-Ahzab ayat 14 ya, dukhilat yulahalu kasrul kha'i wa fathul lami wa taskinut ta ya. Walau dukhilat ya, betul. Apa? Walau dukhilat bukan itu? Ya, walau dukhilat ya. Walau dukhilat min aqdariha ya, walau dukhilat min aqdariha thumma su'ilul fitnah ya, dukhilat ya, yulahadhu kasri kha. Walau dukhi, kenapa harus kita perhatikan para ikhwan dan akhwat sekalian, kha dan ghain dalam keadaan kasrah itu memiliki hukum ya yang sangat lemah sekali di dalam tafkhim. Tafkhim yang sangat lemah. Bahkan sebagian, saya membaca kepada sebagian masyayikh itu disuruh menghilangkan sama sekali. Walau dukhi khi. Jadi seolah-olah tidak ada walau dukhilat. Ya, ketika kita berjumpa dengan syekh seperti ini agak kesulitan karena kita terbiasa membaca tebal ya. Setiap bertemu dengan itu dalam keadaan kasrah ya, walaqad ikhtar, beliau mintanya begitu, kita walaqad baca tebal walaqad. Tapi mayoritas ya para ulama mereka menyebutkan lemahnya ya, meskipun tidak hilang tapi lemah ya, sehingga tersisa sedikit sekali sifat tafkhim yang ada pada Allah ya. Walau dukhilat, enggak hilang sama sekali khi ya, dan tidak murni tafkhim walau dukhilat ya, tidak ya. Walau dukhilat khilat ya, walau dukhilat 1 2 3 walau dukhilat ya. Kemudian surah masih la'atauha ya, maddu badalin ja'at al-hamzatu amam al-alif wa mithluha al-azifah ya, la'atauha ya, la'atauha. Lihat la'atauha thumma su'il la'atauha ya, maka di situ lihat mad badal atau kasusnya seperti al-akhirah ya, la'atauha 1 2 3 la'atauha ya. Contoh yang lain adalah azifatul azifah ya. Kemudian 59 ainal qitar, surah Saba wa mithluha an asri fa asri haitsu waqa'at yasri ya, firra'i waqafan wajhan at-tarqiq wa huwa al-muqaddam ats-tsani al-ba at-tafkhim. Ini dengan dua cara, tarqiq dan tafkhim. Di dalam Thariq Syatibiyah sebagaimana catatan kaki nomor 2 ya, disebutkan di sini sebagaimana tahqiq Syekh Al-Marsafi dalam Hidayatul Qari yang disebutkan pada jilid 2 halaman 132, maka lebih dikuatkan dengan tarqiq yang pertama, yang kedua kemudian tafkhim. Ainal qitr
di dalam surah Saba ya. Bagaimana ayatnya? Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid an i'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Ya, ainal kitar. Tadi sudah belum itu? An i'mal sabiqatin wa qaddir fis sardi wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir. Wa li Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr. Ya. Di situ wa asalna lahu 'ainal qitr. Ya, tipis yang pertama. Kemudian tafkhim yang kedua, 'ainal qitr. Ya. Kita baca 'ainal qitr. 1 2 3. 'Ainal qitr. Yang kedua, 'ainal qitr. 'Ainal qitr. Ya, kok sama? Ya. Jadi kenapa dengan dua cara? Maka dengan dua cara ini sebetulnya kita disuruh mana yang lebih mudah bagi kita, itu yang kita gunakan. Ya. Seperti contoh lain ketika kita membaca ismam, mana cara ismam itu yang lebih mudah bagi kita? Apakah kita lebih mudah membaca ismam atau lebih mudah membaca dengan cara ikhtilas yang kemarin kita contohkan ya, la ta'manuna, atau lebih mudah dengan cara ya ismam, la ta'manna dan seterusnya. Wallahu a'lam. Jadi yang mudah bagi kita mana? Ya. Karena Al-Qur'an adalah walaqad yassarnal Qur'an. Allah mudahkan Al-Qur'an ini ya. Ya, jangan mempersulit apa yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amma Misr ghairal munawwanati fiha al-wajhan wat tafkhimu wal muqaddam. Begitupun kata Misr ya. Yang tidak tanwin ya. Adapun yang tanwin tidak ada khilaf di situ ya. Contoh ihbitu misran ra, jelas di situ dibaca tebal roknya karena dalam keadaan fathah. Ihbitu misran ya. Contoh kata Misr yang tidak ada tanwinnya di mana itu? Contoh begini. Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumi apa namanya ayat itu? Wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta. Ya, ini ketika wakaf dengan dua cara ya. Di sini kan yang ghairul munawwan, yang tidak tanwin. Tafkhim lebih diutamakannya. Misr, bimisr, bimisr, ya, bimisr, ya boleh. Atau bimisr lebih diutamakan, atau bimisr ya, dengan tipis. Ya, wallahu a'lam bishawab. Coba yang tebal dulu. Bimisr. 1 2 3. Bimisr. Yang tipis bimisr. Iya, seperti itu ya. 60. Intabih ila kalimati dhawatai ukulin, surah Saba. Tuqra'u bil ya'i ya al-layyinati wa laysa bil alifi. Ya, bukan dengan alif. Dhawatai. Dhawatai ya. Ya. Dengan ya layyinah ya, bukan dengan alif. Dawatai ukulin ya. Wa mithluha ithnatai asyrata asbatan ya. Jadi ditulis dengan ya
ya. Tidak ada masalah di sini, ya. Pada intinya cara membacanya ya seperti yang tertulis di situ. Ya, zawatai ukulin khamtin. Gimana itu ayatnya? Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل ذواتي ya tidak ada masalah di sini. Baik. 61 Yasin wal Qur'anil Hakim fi halil wasli. Nah, kalau kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim ya tidak ada masalah. Ketika kita wasol, bagaimana kita wasolnya ya? Awalan alaqatul hurufi biba'dihha an-nunu wal wawu mutaqaribani saghirun wa hukmuhu al-izharu al-mutlaq. Maka hukumnya izhar mutlak. Tsaniyan hukmul maddi ya maddun tabi'iyun yumaddu bimiqdari harakatain. Ya. Sin maddu lazim harfi mukhaffafun yumaddu bimiqdari 6 harakat. Kita lihat di sini. Jadi Yasin dalam keadaan waqaf Yasin wal Qur'anil Hakim tidak ada masalah. Yasin ketika wasol maka harus dibaca dengan izhar. Di dalam Thariq Syatibiyah ya harus dibaca izhar. Yasin wal Qur'anil Hakim. 1 2 3. Yasin wal Qur'anil Hakim ketika wasal. Ini Thariq Syatibiyah. Ketika kita membaca dengan Thariq Thayyibah maka boleh dibaca dengan idgham. Yasin wal Qur'anil Hakim. 1 2 3. Ketika kita membaca Thariq Thayyibah, ketika Syatibiyah hanya dibaca dengan izhar saja. Mulahadhah wa nafsul ahkami lil ayatil ula min suratil qalam halil wasli. Sama juga nun wal qalami wa ma yasturun. Ketika kita waqaf tidak ada masalah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Tapi ketika kita wasal ya, dalam Thariq Syatibiyah harus dibaca dengan izhar. Nun wal qalami wa ma yasturun. 1 2 3. Nun. Ya. Ini ketika kita membaca dengan Thariq Syatibiyah. Ketika membaca dengan Thariq Thayyibah bagaimana? Sama dengan Yasin tadi. Kita idghamkan. Nun wal qalami. Ya, 1 2 3. Nun wal qamari. Jadi ada tekanan di sana, tekanan idgham ya. Wallahu a'lam. 62 kita perhatikan
Di dalam surah Yasin ayat 52 kita seringkali membaca dengan saktah. Yang suka Yasinan ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ketika kita baca ini ya ada marqadina hadza. Nah, ini berlaku ketika kita wasol. Ketika kita wasol. Ketika kita waqaf boleh enggak? Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Boleh enggak? Boleh enggak? Tadi yang bilang boleh mana? Boleh ya. Ketika kita wakaf boleh dan tidak berlaku saktah ketika wakaf ya. Karena Imam Asy-Syatibi menyebutkan bahwa saktah ini terjadi ketika kita membaca dengan wasol ya. Kok boleh kita wakaf? Boleh. Lawang disebutkan oleh Imam Al-Jazari walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib ya. Tidak ada di dalam Quran itu wakaf yang sifatnya wajib ya. Dan tidak ada pula yang sambung yang sifatnya wajib pula, tidak ada. Ghairu ma lahu sabab, kecuali ada sebab yang melatar belakangi. Maknanya akan menjadi rusak, maknanya tidak menjadi tidak sempurna ya, maka ini tidak boleh ya wakaf jika menyebabkan hal tersebut. Thayyib. Marqadina 63 Al-Mukhlasin di dalam surah As-Saffat itu banyak sekali. Innahu min ibadinal mukhlasin. Setiap akhir cerita tentang Nabi diawali Nabi siapa itu? Ya. Salamun ala Nuhin fil alamin. Innahu kana min ibadinal mukhlasin. Ya, itu kan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadaynahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alayhi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Ya. Jadi semua kisah tentang Nabi diakhiri dengan innahu min ibadinal mukhlasin. Kemudian 64 Ilyasin. Lihat di situ. Kasrul ha'i wala yajuzul waqfu ala il warusimat maqtu'atan kay tawafaqa atau tuwafiqu qira'atan ukhra atau qira'atun ukhra atau tuwafaqu qira'atun ukhra. Ditulis Ilyasin surah Saffat ayat 130 itu dengan terpisah ya. Ilyasin il kemudian baru yasin ya. Kalau yang kita ketahui selama ini kan tersambung Ilyasin. Kenapa? Supaya sesuai dengan qiraah yang lain. Kalau kita sambung nanti nggak sesuai dengan qiraah yang lain lagi. Karena di dalam qiraah yang lain ini dibaca dengan apa? Dibaca dengan apa bacaannya? Dibaca dengan Ali Yasin, gitu kan.
Salamun ala Ilyasin. Hafaz. Sebagian riwayat yang lain baca nanti salamun ala ali Yasin. Ya. Kepada keluarga Yasin. Kan. Sehingga qiraah yang lain masih bisa tetap terbaca ketika kita tulis dengan cara seperti ini. Surah Shad 65, surah Shad ayat 3. Lahid idgham al-wawi. Ya, perhatikan idghamnya wawu fil wawi terhadap mithlaini shaghir. Kama yajuzul waqfu ikhtibaran aw ittiraran ala ta'i fi walat. Wa yajuzu al-ibtida'u bihinin wa la yajuzu al-waqfu ala wala awil ibtida'u bi tahin. Jadi di sini fanadau walata, ya. Yang perlu kita perhatikan ada beberapa hal. Yang pertama adalah fanadau walata. Fanadau walata tidak boleh dibaca dengan seperti idgham bi gunah, dengan mendengung. Fanadau wa, tidak boleh. Fanadau walata, ya, seperti itu. Cukup dengan adanya nabr di sana. Kemudian ketika kita menguji murid kita, ya, boleh ya waqaf pada ta. Fanadaw walat, ya, boleh di situ. Wa yajuzu al-ibda' bihin, dan boleh langsung hina manas, ya, boleh, ya. Tidak boleh memulai bacaan dari wala, ya, wala tahina manas, ya, tidak boleh. 66 al-mustafaina yulahadhu fathul ta'i wal fa. Yulahadhu, perhatikan fathahnya ta dan fa. Mustafa, ya, terkadang terbaca tebal Mustafa fa, ya, karena masih diawali dengan huruf tebal, ya. Mustafaina, al-mustafaina. Jadi tipis tebal, posisi bibir kita akan berubah, ya. Po, so, fa, ya, sa, al-mustafaina. 1, 2, 3. Al-mustafaina, ya. Kemudian alladaini dalam Fussilat, ya. Ya, ini wa qala alladhina kafaru rabbana arinal ladaini. Ya, ini seringkali terbaca arinal ladzina. Ya, seperti membaca innad dina indallahil Islam. Sering dibaca innal ladzina indallahi Islam, ya. Tidak terasa ngapalnya innal ladzi, gitu kan. Baik. Kemudian ayat gharibah pada poin 68, ya, a'jamiyu, ya, dalam surah Fussilat ayat 44. Bagaimana ayatnya itu? Walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami, ya, a'jami, ya. Jadi a'jamiyyun wa 'arabi. 1, 2, 3. A'jamiyyun wa 'arabi, ya. Itu bacaan tashil baina wa baina. Yang pertama hamzah murni, yang kedua hamzah separuh, separuhnya lagi alif, ya, setengah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 69, perhatikan di situ hamim, ain, sin, qaf, ya. Gimana, capek?
Capek nggak? Ya. Kalau antum yang duduk capek apalagi saya ngomong. Ya. Jadi memang kita ini di dalam belajar harus capek. Kalau nggak capek saya nggak yakin belajar. Kalau main HP capek nggak? Enggak juga. Capek juga. Daripada capek yang tidak bermanfaat, mending capek bermanfaat ya. Jadi capek yang mendatangkan manfaat salah satunya adalah ketika kita belajar. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra' dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak tersentuh ya, yang tidak tersentuh kesulitan sebentar aja, sesaat aja, maka dia ya akan terbenam ya di dalam jurang kebodohan ya, dalam waktu yang lama. Sebentar ya, kita mau belajar buku ini hanya 2 hari saja, tapi manfaatnya bisa antum manfaatkan sampai ya lama ya, subhanallah. Baik. Makanya di dalam ijazah itu dituliskan ijazatan sahihatan, ijazahnya sahih, tapi dengan syarat bisyartil ya mu'tabari inda ulama'i al-athar ya, dengan syarat ya yang disepakati oleh ulama ahlul athar atau ahlu hadzal fanni, yang pakar. Apa itu ya? Dengan syartul mu'tabar itu apa ya? Yang pertama ya, yang pertama adalah at-tatsabbut, maka dia harus terus mempelajarinya ya. Yang kedua at-tadqiq, teliti ya, dia terus belajar dan dia teliti. Sehingga apa? Dengan adanya kedua syarat ini, maka sahlah ijazah tersebut karena dia terus belajar ya, dia terus belajar ya, subhanallah. Baik. Kita akan lanjutkan pada poin 69. Hamim ain sin qaf pada surah Asy-Syura ayat 1 dan 2. Waslan ainu ain maddu linin fihi wajhan. Ada 2 cara membaca ain ya. Yang pertama al-isba'u wa huwal wajhul muqaddam, membaca ain dengan panjang 6 harokat, sama seperti kaf ha ya ain sad ya. Ain sin qaf 1 2 3. Ain sin qaf. Atsani at-tawassut, yang kedua tawassut ya, hanya 4 harokat saja. Ain sin qaf 1 2 3. Ya. Jadi baik itu ain bergabung dengan sin ataupun sin bergabung dengan qaf, maka kedua huruf tersebut harus menggunakan ikhfa pada saat membacanya ya. 70. Au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 34. Yulahazu qalqalatul qafi fi yubiqahunna au wa ya'fu yulahazu haddu dhammil fa'i halal wasli duna wawin maddiyatin wa taskinuha halal waqfi ya. Pada ayat ini au yubiqa biqa perhatikan di situ, au yubiqhunna seringkali hilang qalqalahnya, au yubiqa ya.
lihat bacaannya di situ, au yubiqahunna bima kasabu wa ya'fu an katsir. 1 2 3. Ya. Ketika kita wakaf pada kata ya'fu, maka tidak ada alifnya, tidak ada wawunya maksud saya. Wa ya'f, ya 1 2 3. Wa ya'f ketika kita wakaf pada fa. 71 wa qalu ya ayyuhas sahiru, ya Az-Zukhruf ayat 49, ya naqifu 'alaiha bitaskinil ha, ya ayyuh, ya wa qalu ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima 'ahida 'indak, wa qalu ya ayyuh ketika kita waqaf di situ, ya 1 2 3. Ya. Berbeda ketika kita wakaf di tengah ayat pada surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ketika kita wakaf di tengah, qul ya ayyuha. Kenapa ada alif? Ini tidak ada, ya. Ayyuha, ayyuhas. Maka ketika kita wakaf cukup qul wa qalu ya ayyuh, ya. Seperti itu. Kemudian pada poin 72, nabda'u bi kalimati ud'u, surah Zukhruf ayat 9, bihamzatin madmumatin wa mithluha, ya masih sama tadi, ya ustuhfizu ujtuthat, ya ya. Jadi lanjutan ayat tadi, ud'u rabbaka bima, ud'u rabbak, ya ini tidak ada masalah, sebagaimana kaedah-kaedah yang kita kenal, ya apa namanya, ibtida dengan hamzah wasal, ya dengan hamzah wasal. Ketika huruf yang ketiga itu berharokat dhammah, maka hamzah wasal itu kita baca dengan dhammah, ya. Ketika berharokat fathah dan kasrah, maka cukup dengan kasrah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ada pengecualian, ya. Ada pengecualian. Kita lihat kaidah pada halaman pada di bawah poin yang ke-72, itu wal qaidatu annana nuharriku hamzatal wasli fil fi'li bil dhammi idza kana thalithul harfi madmuman. Ya, kita awali membaca hamzah wasal itu dengan dhammah jika huruf ketiga dari fi'il tersebut adalah, ya, dhammah, dhamman aslian, dengan syarat dhammahnya adalah dhammah asli, dhammah asli. Amma idza kana maftuhan au maksuran au madmuman dhamman aridan, adapun jika apa namanya, dhammahnya itu adalah dhammah arid, ya, yang muncul karena satu sebab, dhammah yang terjadi karena satu perubahan, karena i'lal atau karena ibdal, ya. Fanabda'u bihi bil kasri, maka memulainya dengan kasrah. Contoh surah Yunus, thumma qadu ilayya wa la tunzirun, ya.
Di dalam surah Yunus 71, kalau kita dari uqdu, dari ikdu ilayya bukan uqdu, ya. Karena aslinya ya huruf ketiganya itu bukan dhammah. Huruf ketiganya apa aslinya? Apa aslinya? Asalnya bagaimana itu? Ikdiyu, itu kan. Ya, kemudian karena diiklal maka hilanglah iya-nya, ya, huruf ilahnya dihilangkan, harokatnya kemudian dipindahkan, dinakal pada huruf sebelumnya sehingga menjadi ikdu, ya, yang artinya ikdi. Faqalu banu alaihim bunyana, ibnu bukan ubnu, ya. Aslinya apa? Ibniyu. Nah, itu kan. Famshu fi masakin, famshu, ya, famshu atau animshu. Maka ketika kita mengawali dari awal imshu bukan umshu. Kenapa? Ya, karena aslinya adalah imshiyu, yang ketiga adalah dalam keadaan kasroh. Ya. 73 asafuna zukhruf 55 maddu badalin bimiqdar harakatin. Asafuna taqamna minhum, ya. Falamma asafuna taqamna minhum, ya, asafuna, tidak ada masalah sini. Kemudian ayat poin 74 kalimat i'tuni, surah Al-Ahqaf ayat 4, ya. Mana saya itu? Tanzilul kitab minallahil azizil hakim ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma walladzina kafaru amma unziru mu'ridun qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqas samawati wal qul aruni madza khalaqus samawati wal. Mendengar itu? Gimana ayatnya? Awalnya bagaimana itu? Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqas madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni. Ketika kita wasol am lahum syirkun fis samawati tuni, ketika kita am lahum syirkun fis samawat, bagaimana kita ibtida? Ituni, ya, kita perhatikan di situ ituni, ya, ituni, lihat, ya. Yubda'u biha bihamzatin maksuratin summayan ituni maddu badalin yathbutu halul ibtida. Inilah yang seperti kemarin kita baca utumina menjadi utumina, bil alladzi tumina menjadi utumina. Apa sebutannya untuk ini? Kita menyebutnya dengan nama badal, apa itu? Badal mughayyar, badal mughayyar. Adapun yang badal asli adalah badal muhaqqaq, ya, seperti innalladzina amanu, ya, utul kitab. Ini badal yang asli, badal muhaqqaq, ya. Adapun yang ini adalah badal mughayyar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian 75 kita lihat di situ. Ata'idanini Al-Ahqaf ayat 17 yulahadhu, ya, kasrun nuni al-ula wa thaniyah. Ata'idanini, ya, seringkali tidak terbaca
Ataidanini, seolah-olah disukun nun yang pertama. Ataidanini, maka harus dengan tahqiq, dengan jelas. Kemudian Al-Ahqaf ayat 33 poin 76 yang yuntabahu laha waqfan fatuqra'u bitaskinil aini wal ya. Ya. Maka diperhatikan ketika waqaf, ya. Ketika wasol tidak ada masalah, ya. Bagaimana itu? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin. Ketika wasol tidak ada masalah. Tapi ketika kita waqaf, ya, bagaimana kasusnya? Seperti ya, famastaysara minal hadi, famastaysara minal hadi qulil afu, ya. Maka di sini fatuqra'u bitaskinil aini wal ya, maka ada dua sukun, sukunnya udah. Bagaimana? Walam ya'i, walam ya'i, walam ya'i, 1 2 3, walam ya'i, ya, seperti itu. Ada dua sukun, ya, sukun ain dan sukun ya. 77 As-Silmi surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 35, fathus sin, dengan memfathahkan sin. Wa mithluha Al-Anfal 61, yatirakum Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat 35, kasrut ta'i wa fathur ra, fayuhfikum taskinul ha'i wa kasrul fa. Tidak ada masalah di sini. Salmi, ya. Apa itu? Bagaimana ayatnya itu? Ilas wa tad'u ilas salmi wa antumul a'laun. Ya, kenapa harus perhatikan? Karena Syu'bah membaca ilas silmi dengan kasrah, dengan silmi, ya. Fayuhfikum, fayuhfikum. Kemudian 78 bi'salismu, ya. Bi'salismu. Idza bada'na bil ism yajuzu wajhan. Ini tidak ada masalah bagi kita ketika kita wasol. Masalahnya ketika kita waqaf dan ibtida, ya. Ayatnya normal saja. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Nah, bi'sal ismul fusuq ba'dal iman tidak ada masalah ketika kita membaca. Permasalahan ketika kita waqaf, ya. Kita waqaf, ya, pada kata bi'salism, bi'salism. Maka di sini cara kita memulai ya juzu wajhan boleh dengan dua cara. Al awal, yang pertama, kita boleh membaca langsung alismul fusuq ba'dal iman wa huwal wajhul muqaddam. Ini yang didahulukan, ya. Jadi boleh kita baca alismul fusuq. Atsani, yang kedua, lismul fusuq ba'dal iman. Nah, itu ya. Dua cara membaca. Satu alismu, dua lismul fusuq. Kita baca alismul fusuq. 1 2 3. Kalau kita memulai dari situ, dan boleh juga cara kedua lismul fusuq. Baik. 79 Al-Musaytirun surah At-Tur ayat 37. Harfus sini as-saghir tahta as-sad
wa fiha al-wajhan al-awwalu tuqra'u bis-shad wa huwa al-wajhul muqaddam atsani bis-sin al-musaytirun. Ya, dalam surah Tur ayat 37 boleh dibaca al-musaytirun. Nah, ini yang muqaddam. Yang kedua al-musayti. Ya. Baik. Kemudian pada 80 khalidaini. Ya, khalidaini. Al-Hasyr ayat 17 fathud dali lil musanna wa taskinul ya'il layyina. Ya. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها أنهما. Nah, di sini sering orang membaca, kalau mendengarkan seringkali sudah didengar ini di masjid-masjid. Nah, orang yang membaca terkadang terbaca khalidina fiha. Nah, ini salah bacaan yang tidak tepat. 81 Maliyah, ya, Al-Haqqah ayat 28 29 waslan fiha al-wajhan. Ya, pada saat ya wasal, kalau kita ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah, tidak ada masalah ketika kita waqaf. Tapi ketika kita wasal, ya, ada dua cara. Al-awwalu as-saktu ma'al izhar wa huwa al-wajhul muqaddam. Ya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Nah, ini ketika yang kedua al-idghamu mutamathilani shaghirun. Ya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ya, kita baca yang pertama dulu dengan cara saktah. Ya, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. 1 2 3. Anni maliyah. Ya. Kemudian cara kedua dengan idgham. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. 1 2 3. Baik. Kita masuki poin 82. Wa qila man raq al-qiyamah ayat 27 waslan mutaqaribani shaghirun wa hukmuhu al-izharu bisababis sakti. Ya, ini saktah yang mutlak sebetulnya ini. Yang pertama, nanti yang kedua ada dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Jadi saktah yang sifatnya mutlak, yang harus, ya. Wa qila man raqa. 1 2 3. Kita bedakan dengan izhar. Kalau izhar wa qila man raqa, wa qila man raqa, wa qila man raqa, ada berhenti sejenak sana, ya. Maka ini adalah saktah, ya. Kemudian al-waqfu ala qaulillahi ta'ala salasila, ya. Waqaf pada salasila surah Al-Insan ayat 4. Yuqafu 'alaiha biwajhaini. Al-awwalu itsbatul alifi salasila wa huwal
wajhul muqaddam atsani halful alifi wa taskinul lam tsaniyah dengan sukun ya. Salasila wa awlala wa sa'ira ya. Salasila wa awlala wa sa'ira. Salasila pertama, yang kedua salasil ya, boleh seperti itu ya. Dua cara. Salasila, 1 2 3. Salasil. Nah, ini dua cara ya. Dua cara yang disebutkan Imam Asy-Syatibi cara kita wakaf ya. Sebagaimana dalam catatan lagi dalam Hirzul Amani atau Matan Asy-Syatibiyah bait ke 1093 ya. Dua cara tersebut. Kemudian surah Al-Insan ayat 15-16 ya, qawarira ya. Qawarira al-ula al-alifu 'alaiha sifrun mustatil qaimun wa hadha ya'ni thubutul alifi waqafan hadfuha halal wasli ya. Qawarira ats-tsaniyah al-alifu fawqaha sifrun mustadir tusqatul alifu lafzan fi halatil wasli wal waqf. Jadi kalau Anda perhatikan lihat qawarira di sini ada alifnya dua macam ya, alifnya dua macam. Yang satu sifrul mustatil ya, yang satunya sifrul mustadir. Lihat yang sifrul mustatil ya, itu yang pertama, yang kedua sifrul mustadir. Perbedaannya ya, perbedaannya kalau sifrul mustatil seperti yang kedua itu thubutul alifi waqfan wa hadfuha halal wasli. Ketika waqaf maka dia ditampakkan. Ketika wasol maka dia dibuang ya. Adapun yang sifrun mustadir ya, tusqatul alif lafdhan fi halatil wasli wal waqfi, baik waqaf ataupun wasol dia dibuang ya, dia itu dibuang. Baik, kita lihat kalau kita apa awal ayatnya itu ya. Apa? Wa akwabin qawarira ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. Kalau wakaf bagaimana? Maka tab qawa ya. Jadi wa akwabin kanat qawarira apa qawarir? Qawarir apa qawarira? Ya. Wa akwabin kanat qawari apa? Ragu-ragu. Lihat kaidah di sini ya. Al alifu 'alaiha sifrul mustadil ya. Thubutul alifi waqfan wa hadfuha halal wasli ya. Adapun yang dilihat di situ ya, maka dalam keadaan ya waqaf dia ditetapkan ya, kemudian dihilangkan pada saat wasal. Qawarira ya, qawarira ya. Kemudian lihat gambar yang kedua, ats-tsaniyah al-alifu fawqaha sifrun mustadirun tusqatul alifu lafdhan fi halatil wasli wal waqfi, dalam keadaan wasal dan
wakaf ya. Jadi wasol tidak diadakan, wakaf juga tidak ada ya untuk yang kedua ya. Kemudian wa mithlu qawarira al-ula ana haitsu waradat lakinna al-dhununa ar-rasula ya as-sala as-sabila ya. Jadi untuk contoh yang pertama itu sama, hukumnya sama ya. Ketika kita wakaf, kita lihat sekarang, kita baca dengan wasal terlebih dahulu ya. Wa akwabin kanat qawarira min fiddah. 1 2 3. Nah, kemudian kita baca dengan wakaf ya. Wa akwabin kanat qawarira. 1 2 3. Sama ya, kita baca seperti al-dhununa ya. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Bagaimana itu dzununa itu? Dari ayat apa itu? Ya, kita baca misalkan dari yang ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Ya, bukan itu. Apa ayat surahnya itu? Ada yang ingat? Sebelum ayat hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida ya. Nah, ini kita dites hafalan kita ini. Ayat sebelumnya إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وتظنون بالله الظنون إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ya gitu ya. Coba gitu aja. وتظنون بالله الظنون. 1 2 3. وتظنون بالله الظنون هنالك. Ya, seperti itu contoh yang lain ya. Seperti wa ata'na rasula ya. Jadi di situ dibaca dengan ketika wakaf dengan memanjangkan ya dengan 2 harokat ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan seperti itu yang serupa di dalam Al-Qur'an. Baik, 85 kita lihat alam nakhluqukum ya. Qaf al-qafu sakinatun wal qafu mutaharrikatun fal hukmu mutaqarribani shaghirun. Jadi qaf sukun dan kaf yang berharokat hukumnya adalah mutaqariban shaghirun. Wa fihi wajhan
Di dalam membacanya dua cara. Al-idghamul kamil bihaitsu tadhhabul qafu sifatan wa makhrajan wa huwal muqaddam. Idgham kamil, ya. Yaitu dengan cara alam nakhluqukum, hilang qafnya, yang tersisa adalah kaf dalam keadaan tasydid. Yang kedua, al-idghamun naqis bihaitsu tabqa sifatul isti'la'i fil qaf, ya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam catatan kaki di sini, di dalam syarah syarah Syatibiyah yang disebutkan di sini. Tapi kalau kita berpedoman dengan manhaj Imam Asy-Syatibi, maka beliau menguatkan dengan cara yang idgham kamil. Kalau idgham yang nakis, maka tersisa sifat isti'la pada qaf. Alam nakhluqkum. Wajhul muqaddam adalah dengan membaca secara sempurna, ya. Idgham alam nakhluqukum 1 2 3 nakhluqukum. Yang kedua alam nakhluqukum, ya, kita menggunakan yang pertama. Kemudian 86 An-Naba ayat 1, al-waqfu 'alaiha bi tasydidil mim wa iskanuha. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana walajan. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia memiliki sifat tambahan yaitu gunnah, ya. Wa gunna miman thumma nunan syuddida wa sammi kullan harfa gunnatin bada. Lagi dua-duanya adalah huruf gunnah, ya. Coba kita baca Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Ya, misalkan kita wakaf di situ. Kemudian 87 Al-Mutaffifin ayat 14, waslan izharul lam 'inda ar-ra'i bisababis sakt. Ya, maka diizharkan karena adanya saktah. Kalla bal rada ala. Ya. Kalau kita wakaf di kalla bal rona, seolah-olah ada 3 saktah. Perbedaan saktah dengan wakaf, kalau saktah tidak perlu mengambil nafas, ya. Wakaf harus mengambil nafas, sehingga kita tidak boleh membaca Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak boleh. Kenapa? Karena tidak mengambil nafas setiap wakaf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, baru boleh. Kalau tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh. Kalau pengen satu nafas tidak seperti itu caranya. Kalau seperti tadi bukan wakaf tapi apa? Saktah. Dan ini tidak ada bacaan saktah, maka tidak boleh, salah bacaan itu. Bagaimana benar? Kalau kita membaca dengan satu nafas, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, maka dengan berlanjut dengan satu nafas boleh, tidak ada masalah. Baik. Kemudian ayat
poin 88, al-intibahu inda waslil basmalati bi awwali suratil alaqi ila anna hamzata iqra hamzatu waslin wa kadzalika inda waslin alaqin. Ya, jadi ketika kita perhatikan ketika membaca surah Al-Alaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqan. Iqra khalaqa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini perlu kita perhatikan karena adanya apa namanya? Hamzah wasal ya. Alaqa alaqaniqa ya, itu. Alakin ya. Alaqiniq alaqiniqra wa rabbukal akram. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya. Alaqiniqra alaqiniqra wa rabbukal akram. Ya, maka ini kita baca. Coba kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 2 3. Sekali lagi, lemas soalnya. 1 2 3. Ya. Khalaqal insana. Khalaqal insana min 'alaqin. Iqra wa rabbukal akram. 1 2 3. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian surah Al-Humazah poin 89 ya. Waslan bainal ayati yajibul intibahu ila kasri tanwini ya. Lumazatinil ladzi. Nah, ini ma'ruf, kita sudah mengenal. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. 1 2 3. Ya. Ketika kita wasal, waqaf tidak ada masalah. 90 tarmihim. Karena alhamdulillah selesai juga akhirnya. Tarmihim bihijaratin. Ya, ikhfa syafawi. Ya. Kita lihat catatan kaki. Wa yuntaqu bihi bi itbaqi syafataini duna dhadin aw tashdidin. Wa huwa ma talaqaituhu min qura'is Syam wa Misr. Wa yuntaquhu aw yantiquhu ba'dul qura'i ma'a tarki furjatin baina syafataini wa lam yu'raf illa 'ani syekh al-mutawalli wa tullabihi. Undur nassa qarari majli syekhil qurra' fi Dimashq fi kitab ilmi tajwid lil Ghawthani. Oh ya. Jadi kita lihat kitab Syekh Yahya Al-Ghawthani ya, Ilmu Tajwid halaman 163 ya. Ini perlu kita ketahui ya, bahwa mayoritas cara mengucapkan ikhfa syafawi adalah ya bi itbaqi syafataini duna dhagtin wa tasydidin. Merapatkan bibir tanpa ada tekanan ya. Tarmihim bi tarmihim bi, bukan tarmihim bi him ya, sekedar nempel ya. Wa huwa ma talaqaituhu min qura'is Syam. Dan ini juga yang ditalakikan kepada Syekh Bakri At-Tarabishi ya, Syekh Bakri At-Tarabishi qura' Syam.
wa Misr dan qurra Misr. Setahu saya beliau membaca kepada Syekh Misbah juga, ya, Syekh Abdul Basit, ya. Wa yantiquhu ba'dul qurra'i ma'a tarkil furjah, ya, baina syafataini wa lam yu'raf illa 'ani syekh. Nah, adapun yang membaca dengan sedikit merenggangkan itu hanya yang beliau ketahui adalah Syekh Al-Mutawalli, ya, dan murid-murid beliau atau jalur-jalur beliau, ya, dalam satu sebagaimana yang ditemukan oleh Syekh Yahya Al-Ghautsani, ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi sebagian kemudian mengatakan bahwa itu berasal dari Syekh Utsman Sulaiman Murad, Syekh Utsman Sulaiman Murad. Baik, sehingga kita membacanya tarmihim bi 1 2 3 tarmihim bi, ya, wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian qurra Mesir yang berpegang teguh dengan furjah. Saya membaca kepada Syekh Hasan Sa'id As-Sakandari, beliau membaca dengan tidak menerima bacaan muridnya kecuali dengan furjah. Tarmihim bi, ya, seperti itu beliau membacanya. Tapi dan mengharuskan seperti itu, ya, wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin seperti itu yang beliau terima dari guru-guru beliau, ya. Kemudian 91 wala antum ikhfa hakiki. Kita lihat turaqqaqul gunnatu idza kana al harful ladzi ba'daha muraqqaqan wa tufakhamu aw tufkhamu idza kana mufakhaman. Jadi ikhfa itu ada dua macam. Ikhfa yang sifatnya tipis. Kapan? Ketika bertemu dengan huruf-huruf tipis. Ketika bertemu dengan huruf-huruf tebal, maka ikhfa itu akan berubah menjadi tebal. Contoh ketika kita membaca antum in kuntum, ketika bertemu dengan huruf-huruf tebal maka menjadi tebal, ya. Min qa, ya, intaliqu dan seterusnya, wallahu a'lam. Atau min salsalin dan seterusnya, ya, wallahu a'lam. 92 terakhir, ya, qul huwallahu ahad Allahu samad. Ketika wasal, ya, waslan lil tiqa'i sakinaini fana'ti bi harakatin 'aridatin, ya, fanaksiru sakin, maka dibaca dengan kasrah untuk yang sukun. Al awal wa huwa tanwinu lil mulaqati as-sakini ats-tsani, yaitu tanwin yang asalnya itu adalah nun sukun, ya. Tanwin asalnya adalah nun sukun. Tanwin adalah nun sukun yang terucap pada saat wasol, ya, dan tidak tertulis sebagai nun, tapi tidak terucap pada saat waqaf, ya. Qul huwallahu ahad, enggak ada. Ketika wasal, qul huwallahu ahadunillahus samad, ya, wallahu a'lam, seperti itu. Baik, ini selesai. Kemudian beliau mengatakan di sini, pada kita praktekkan dulu. Qul huwallahu ahadunillahus samad. 1 2 3. Intaha bihamdillah, selesai dengan memuji kepada Allah. Wa arju min kulli akhin nasihin, dan saya mengharapkan semua yang bisa memberikan nasihat, ya, wajada fi hadzal kitabi khata'an, jika menjumpai suatu kesalahan, au ibaratan minal afdal, atau istilah yang lebih bagus, ya, ta'diluha, hendaklah dia luruskan, an yuballighani, hendaknya sampaikan kepada saya, dzalika ala hatif, melalui telepon,
au 'alal unwan atali atau melalui apa namanya? Email. Katabahu Taufik Ibrahim Dhamrah, mudarris tajwid wal qiraat. Ya. Mengajar tajwid dan qiraat fil Masjid Al Husaini Al Kabir. Al Mujaz fil qiraatil ashri sura wal kubra. Aman Ardan. Ya, dari Oman Ardania. Oman. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik. Tafadhol. Apa? Sama mana? Daur. Tidak ada. Sama. Mim, ikhfa syafawi dan iklab itu cara membacanya sama. Tarmihim him bi, sama dengan mim ba'dihim sama ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Syekh ya. Ada lagi yang lain? Ya. Mana? Ya lebih utama mana? Ya. Lebih utama wakaf. Jika hukumnya adalah pas di akhir ayat. Sebagaimana jawaban Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Qur'an berhenti pada setiap ayat. Berhenti. Ya. Hanya saja berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyambung ayat tersebut sehingga muncullah hukum sakta. Muncul hukum sakta. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain dari akhwat? Tidak ada. Mau pulang sekarang? Mau. Iya. Berhenti di setiap ayat, itu yang paling bagus. Ya. Meskipun di depan ada sambungannya, ya. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzi, itu kan sering kali di situ ya. Ya. Meskipun ada sambungannya, maka yang terbaik adalah dengan menyempurnakan ya dalam satu ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Bersambung, meskipun bersambung. Ya. Seperti di dalam surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya kan? Terus apa? Sama wala allahum yatafakkarun. Ya. Bil bayyinati. Ya. Ya, di situ. Baik, ada yang lain? Ya. 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 Kenapa? Gitu kan. Jadi in takfuru fa innallaha ghaniyun 'ankum
Wa in tashkuru yardahu lakum. Ini bisa masuk gharibah dan bisa tidak, ya. Bisa masuk gharibah karena kita lihat di situ yardahu lakum, ya kan? Yardahu lakum. Sebelum hak, biasanya kaidahnya jika hak kinayah itu jatuh ya setelah huruf berharokat, maka hak kinayah dibaca dengan, jika hak kinayah jatuh sebelum huruf berharokat, berarti hak kinayah dibaca dengan panjang. Tapi di situ panjang apa pendek? Pendek. Nah, berkaitan dengan itu maka dia masuk ayat gharibah. Kemudian sebagian ulama tidak memasukkan ayat gharibah karena sebetulnya ya yardahu itu ada jazm. Berarti jazm itu suatu huruf yang sukun, ya. Semua hukum jazm jika setelahnya itu jatuh huruf hak kinayah, maka hak tersebut akan dibaca dengan pendek, ya. In tashkuru, aslinya apa? Tashkuruna, ya. Fa innallaha ghaniyun ankum. In tashkuru, apa itu? Ya. In takfuru dulu. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa in tashkuru ayardahu, karena dia adalah jawab syarat, ya, fiil jawab syarat. Maka untuk menunjukkan bahwasanya di sini huruf yang jazm, maka sesudahnya itu tidak dibaca dengan panjang, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sehingga dalam keadaan tersebut dia tidak dimasukkan ke dalam ayat gharibah. Tapi bagi sebagian yang belum mengenal ya hukum bahasa Arab, ini tetap masuk gharibah juga sebetulnya itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adalah yang lain. Ya, ini dibaca sendiri ya bukunya tentang penjelasan jika tidak ada maka saya sampaikan kepada antum sebagaimana yang lembar antum terima. Saya ijazahkan ajaztukum bihadzal kitab an muallifihi. Saya ijazahkan kitab ini dari muallifnya secara langsung sebagaimana beliau ijazahkan kepada saya, Syekh Taufik Domrok hafizahullah taala, ya, yang beberapa tahun yang lalu sempat kontak saya minta didoakan anaknya, putra beliau sedang operasi di rumah sakit, ya. Jadi minta doa antum semuanya supaya cepat diberikan kesehatan, ya, dan kita tetap belajar, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam naskah ijazah antum, ajaztuha ijazatan sahihatan bisyartihal mu'tabari inda ulama'il athar. Ada dua syarat yang perlu kita ketahui. Dalam syarat tersebut adalah, ya, yang disepakati oleh para ulama, yaitu dua, apa itu? At-tatsabbut, ya. Dia tatsabbut, dia terus ya mempelajari. Yang kedua at-tadqiq, dia terus ya teliti di dalam ya belajar tersebut, ya. Dia terus teliti, dia berusaha ya meningkatkan keilmuan yang dia miliki, ya, membaca, menulis dan seterusnya, ya, mengulang ya hafalan, membaca kepada orang-orang yang ya memiliki ya kemampuan, karena banyak hal yang akan kita peroleh di dalam belajar tersebut, ya. Kita setiap kali belajar mungkin akan mendapatkan satu faedah, ya. Meskipun satu faedah, maka kita akan mendapatkan satu faedah yang sangat besar yang akan bisa kita ajarkan. Karena mempelajari satu huruf Al-Quran itu akan bernilai 10 kebaikan, ya. Dan Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada engkau, ya, mubarakun, yang penuh dengan keberkahan. Maka siapa yang baca Quran ini, ya, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam setiap ya bacaan, setiap pengulangan. Maka jangan berharap kita akan bisa menghafal Al-Quran dengan sempurna jika kita tidak pernah
mengulang ya hafalan-hafalan atau bacaan-bacaan kita. Sebaliknya orang yang tidak pernah menghafal tapi dia terus membaca, maka lama-kelamaan dia akan menghafalnya, karena Al-Quran adalah kitab yang mudah untuk dihafalkan ya. Al-Quran ini sangat mudah ya untuk dihafalkan karena dia mukjizat. Termasuk mukjizat daripada Al-Quran adalah antum melihat orang-orang yang tidak bisa membaca, buta huruf, dia bisa menghafal Quran. Orang-orang yang tidak mengerti arti Al-Quran ya, tidak faham maknanya, dia bisa membaca Al-Quran. Anak-anak kecil yang belum tahu manfaatnya, mereka bisa menghafal Al-Quran. Lihat, ada rumus matematika sebesar ini. Jika orang tidak faham makna rumus itu, dia tidak akan bisa menghafal rumus-rumus tersebut. Syaratnya dia harus faham. Tapi Al-Quran tidak harus faham, orang bisa menghafal. Kenapa? Karena dia adalah bagian daripada mukjizat. Al-Quran bagian daripada mukjizat ya. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini saya cukupkan. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambahkan wawasan bagi kita semuanya. Dan salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk antum baca adalah karya Syekh Domroh juga. Ya, ini adalah kitab ya Ahsanul Bayan ya Syarhu Turuqit Thayyibah Riwayati Hafsin Ibnu Sulaiman. Yang di dalam ayat ini, di dalam Torik ini nanti banyak sekali cara membaca yang bisa antum ketahui. Salah satu di antaranya adalah bacaan yang menurut antum mungkin unik, dan ini adalah riwayat Hafiz, riwayat Imam Hafiz. Contoh seperti ini. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ini adalah bacaan Imam Hafiz ya. Bacaan Imam Hafiz, Torik Thayyibah, salah satu Torik Thayyibah. Itu Torik Thayyibah dengan cara memanjangkan mat. Ya, kalau Torik Thayyibah dengan memendekkan mat maka tidak berlaku ini ya. Kalau kita membaca ini, maka kita walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Hafiz ini. Kalau Thayyibah dibaca dengan pendek, kita tidak akan mendapatkan itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, seperti yang biasa kita dengar ya. Dan itu ada semuanya di dalam kitab ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.